Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. Jadi saya akan menjelaskan apa hubungan game tic-tac-toe dengan game playing. Seperti yang kita tahu, game playing itu permainan antara mesin melawan manusia, dan game tic-tac-toe ini termasuk dari game playing tersebut. Apa hubungannya? Karena game tic-tac-toe menggunakan algoritma Minimax yang nantinya AI itu akan mensimulasikan permainan di belakang layar. Tentunya bisa diperagakan dengan gambar pohon kemungkinan di atas, di mana di tingkat kedalaman pertama sang AI akan mengecek semua kemungkinan pergerakan, lalu memilih pergerakan yang untuk menang. Lalu bagaimana kalau di tingkat pertama sang AI belum dapat kemungkinan menang? Yang pasti maka sang AI akan lanjut kembali, lalu dia akan menyamar menjadi musuh dan mencoba mencari tingkat kemungkinan kalah lebih besar. Kenapa dia cari kemungkinan kalah? Karena di tingkat ini sang AI berusaha berpikir menjadi lawan. Artinya sang lawan akan mengambil kemungkinan menang. Oleh karena itu, ketika sang AI menyamar menjadi musuh, dia akan berusaha mungkin dan mengambil kemungkinan kalah sang lawan, karena kalahnya lawan berarti adalah kemenangan dia. Nah, di tingkat inilah dinamakan minimizing atau min, karena sang AI berusaha mencari tingkat skor terendah, kemungkinan menang lawan rendah. Jadi itu hubungannya antara game tic-tac-toe dan game playing. Ya, oke, saya di sini akan menjelaskan gambaran umum algoritma yang digunakan pada game tic-tac-toe. Algoritma yang digunakan pada game tic-tac-toe adalah algoritma Minimax. Algoritma Minimax merupakan suatu metode yang digunakan untuk menerapkan implikasi dengan menentukan pilihan agar memperkecil kemungkinan lawan kehilangan nilai maksimal dengan mengimplikasikan pohon pada suatu masalah yang diberi. Untuk algoritma Minimax ini terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama menciptakan pohon permainan hingga terminal stage. Kedua, mengambil nilai dari terminal stage dengan menggunakan utility function. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan utility dari terminal stage untuk menentukan utility dari node yang berada di atasnya. Kemudian keempat yaitu lanjut menentukan nilai dari anak node ke root untuk setiap satu layer. Kelima, jika nilai yang didapatkan akan sampai ke level tertinggi, pohon yang menuju ke root selanjutnya max akan menentukan node dengan nilai tertinggi. Masalah pencarian pada game tic-tac-toe. Yang pertama yaitu initial stage, keadaan papan letak, tanda silang dan tanda bulat, serta apakah masih ada daerah yang kosong. Kemudian pemain, yaitu ada 2, tanda silang dan tanda bulat. Kemudian set of operators. Operators yang dapat dilakukan adalah mengisi tanda silang atau bulat ke dalam daerah yang masih kosong sesuai dengan pemain pada gilirannya. Kemudian terminal test. Terminal test dilakukan dengan memeriksa apakah ada pemenang atau tidak. Pemenang ada jika tanda silang atau tanda bulat berada pada kriteria baris untuk menang, dan pemenang tidak ada jika daerah sudah penuh. Kemudian yang keempat yaitu adalah utility function. Utility function didapatkan dari terminal test. Jika tanda silang menang, maka nilai utility menjadi 1 plus 1 sesuai dengan kedalamannya. Jika tanda bulat menang, maka nilai menjadi min 1 sesuai dengan kedalamannya. Jika seri, maka nilai menjadi 0. Berikut adalah pohon pencarian dari Minimax pada game tic-tac-toe. Pada bagian pertama, yaitu pada area max, papan dari tic-tac-toe itu masih kosong. Kemudian pada min ini, pada area min terdapat 9 kondisi di mana penempatan dari tanda silang. Pada daerah max, di sini menentukan tempat dari penempatan tanda bulat, yang dimana dilakukan terus-menerus hingga 9 kondisi tersebut sudah terpenuhi. Kemudian pada min, di sini kembali lagi ke penempatan nilai
tanda silang yang dilakukan sampai terus menerus juga dari node max. Kemudian dilakukan kondisi tersebut sehingga mendapatkan terminal test. Pada terminal test ini terdapat posisi di mana tanda bulat menang dengan utility -1, kemudian kondisi seri di mana tidak ada yang menang, yaitu yang diberi tanda atau beri nilai utility-nya sama dengan 0, kemudian tanda silang menang di mana utility dari terminal test-nya adalah +1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi atau game tic-tac-toe yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara atau cara kerja dari game tic-tac-toe tersebut. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi tic-tac-toe. Bisa kita lihat di sini memiliki 9 kotak. Dan setiap kotak itu bisa kita isi secara bergantian dengan komputer. Jadi yang pertama mengisi adalah kita, yang lalu selanjutnya komputer, lalu selanjutnya lagi kita, begitu seterusnya. Di sini jika saya mengklik kotak yang di tengah, nah kotak yang di tengah melambangkan X itu adalah kita, dan yang melambangkan O itu adalah komputer, atau di command window yang melambangkan 2 itu kita, dan yang melambangkan 1 itu komputer. Untuk kondisi pemenang itu jika dia bisa mengisi 3 kotak secara berurutan, misalnya kotak yang di atas secara berurutan 3 yang ini, atau menyilang seperti ini, atau dari sini sampai ke sini secara berurutan dan tanpa dicegah oleh pemain lain, atau bisa juga dengan vertikal. Di sini saya akan memperlihatkan ketika kita seri. Aplikasi ini dibuat hanya untuk membuat kita seri ataupun kalah. Saya akan memperlihatkan kenapa aplikasi ini didesain atau diprogram untuk membuat kita tidak menang. Ketika saya mengklik kotak yang ini, komputer akan otomatis mengisi di seberangnya agar mencegah kita untuk menang. Karena jika kita mengisi X di bagian sini, kita akan menang. Nah, di sini saya akan mencegah komputer untuk menang. Ketika saya mengisi di sini, komputer akan otomatis mengisi di bagian sini. Itu akan mencegah kita untuk menang. Di sini saya bisa membuat hasilnya itu seri dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk seri karena tidak ada yang mengisi kotak secara berurutan, atau O-nya itu berurutan atau X-nya berurutan. Nah, saya akan menampilkan kondisi ketika saya kalah. Nah, komputer menang atau kita kalah karena di sini komputer telah mengisi 3 kotak secara berurutan. Kita bisa lihat juga di sini untuk satunya itu berurutan paling atas karena kita tidak mencegah komputer untuk menang. Jadi itulah sedikit pembahasan mengenai aplikasi tic-tac-toe yang telah kita buat atau kita program. Sekian pembahasan mengenai game tic-tac-toe dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.